Well, kali ini gue akan menjelaskan alur cerita film Buried yang diperankan oleh Ryan Reynolds. Film yang bertema survival ini merupakan film tahun 2010. Udah cukup lama emang. Cuma gue masih inget pas gue nonton film ini di bioskop, gue dibuat engap penontonnya. Karena selain intens, film ini hanya berlatar di dalam sebuah peti. Acting Ryan Reynolds di film ini juga gue bilang mantep. Dan menurut gue ini salah satu acting terbaiknya. Nah, tanpa basa-basi lagi, gue akan menjelaskan alur cerita film Buried. Film dibuka dengan menunjukkan layar hitam dan suara Paul Conroy yang sedang kesulitan bernapas. Paul menemukan korek api dan menyalakannya. Kemudian menyadari dirinya terkubur hidup-hidup di dalam sebuah peti. Paul pun panik, berteriak minta tolong dan memukul-mukul peti tersebut. Tapi usahanya sia-sia. Tiba-tiba, sebuah HP bergetar. Paul pun mengambil HP tersebut. Ia mencoba menelpon seseorang tapi nggak bisa mengingat nomor tersebut. Kemudian Paul menelpon 911 dan menceritakan bahwa ia adalah supir truk dari Amerika Serikat yang bekerja untuk CRT di Bakuba, Irak. Paul kemudian menceritakan saat mereka tengah konvoy, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang menembaki dirinya dan rekan-rekannya. Sayangnya, 911 yang dihubungi Paul hanya bisa membantu di Ohio, tidak di negara lain. Paul kemudian mencoba menelpon istrinya, Linda, tapi nggak diangkat. Lalu, Paul menghubungi FBI yang berada di Chicago. Di sini FBI meminta Paul untuk memberikan kronologi lengkap kenapa dia bisa sampai dikubur. Paul kemudian menceritakan kejadian secara lebih lengkap dan menceritakan bahwa saat sedang mengantar suplai makanan di Irak, banyak tiba-tiba anak-anak melempari batu ke arah truk yang dikendarai olehnya dan teman-temannya. Dia juga bilang bahwa dari belakang rumah muncul orang-orang yang menembaki mereka. Paul pun bilang dia sempat pingsan karena lemparan batu, dan saat sadar, ia ternyata dikubur hidup-hidup di dalam peti. Karena Paul nggak tahu lokasi tempat dia dikubur, Paul kemudian meminta FBI melacak lokasinya melalui GPS. Tapi tiba-tiba sambungannya terputus. Paul pun lalu menghubungi perusahaan yang mempekerjakannya yang bernama CRT. Ia lalu disambungkan ke Alan Davenport, direktur personal di CRT. Sialnya, pas Paul baru ngasih tahu namanya, sambungan teleponnya keputus lagi. Paul pun terlihat putus asa. Beberapa saat kemudian, ia menerima telepon dari orang yang menyandera dirinya yang bernama Jabir. Jabir meminta uang tebusan sebesar $5 juta sebelum pukul 9 malam. Jika tidak, Paul akan dibiarkan terkubur. Paul pun mencari pertolongan dan menelpon Donna Mitchell, teman istrinya. Donna pun ngebantu Paul dengan memberi nomor telepon Departemen Negara. Setelah menelpon nomor tersebut, Paul disambungkan dengan Rebecca Browning yang ternyata nggak bisa ngebantu dan cuma ngasih nomor telepon Dan Brenner. Dan Brenner merupakan orang yang bertanggung jawab menangani penyanderaan di Irak. Paul kemudian menelpon Brenner. Di sini, Brenner ngasih tahu kalau dia nggak akan membayar uang tebusan karena dia nggak bernegosiasi dengan teroris. Tetapi Brenner berjanji akan berusaha secara maksimal untuk menyelamatkan Paul. Jabir lalu kembali menelpon dan memberitahu bahwa waktunya tersisa 2 jam 4 menit. Kemudian Paul diminta untuk membuat video pernyataan bahwa dirinya diculik. Video ini ditujukan untuk disebarkan oleh Jabir agar menekan pihak dari Amerika Serikat untuk membayar uang tebusan. Paul kemudian ngasih tahu ke Jabir kalau hal itu juga percuma, karena nggak akan ada seorang pun yang akan membayar $5 juta buat supir truk sepertinya. Jabir lalu menurunkan uang tebusan menjadi $1 juta dan mematikan teleponnya. Brenner kembali menelpon. Brenner kemudian melarang Paul untuk membuat video penculikan dirinya, karena menurutnya kalau video tersebut tersebar, maka situasi pun akan semakin sulit. Di sini,
Brenner mencoba membuat Paul tenang dengan memberitahu kalau kasus penyanderaan seperti ini bukan yang pertama kalinya. Brenner memberitahu bahwa ada beberapa sandera yang tidak berhasil diselamatkan, tetapi ada juga yang berhasil diselamatkan. Salah satunya Mark White, yaitu mahasiswa kedokteran yang diculik 3 minggu sebelumnya. Paul lalu menuliskan nama Mark White di tutup peti untuk memberinya harapan. Kemudian Jabir menelpon lagi dan kembali memaksa Paul untuk membuat video penculikan dirinya. Namun Paul kembali menolaknya. Di sini, Paul kelihatan udah mulai frustasi. Paul kemudian menelpon ibunya yang berada di panti jompo. Kita bisa mendengar bahwa ibunya di sini sudah kesulitan mengingat. Bahkan di sini dia tidak mengenali Paul. Walaupun cukup sulit, Paul tetap mencoba berbicara kepada ibunya dan kemudian mengatakan bahwa dia mencintainya. Paul menangis lalu mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya.